Halo, halo, Bung Rocky, apa kabar? Ini baru dari apa ya? Dari Trans Sulawesi gitu ya. Ya, saya habis muter-muter Sulawesi Tengah Ya, dan ya. ketemu Gimana? dengan masyarakat akademis. Aha. Seperti biasa ditolak di Universitas Islam Negeri, tapi mahasiswanya pinter, mereka sewa hotel akhirnya tiket kuliah saya dijual dan yang masuk itu berebut juga tuh. Jadi Oh, masih ada nih. menang banyak mahasiswa. Masih ada UIN apa Universitas Negeri yang ini di bawah Depak dong kalau UIN ini ya. Ya, Iya, UIN Departemen Agama ya. ya Enggak, dia udah ikut dong, udah jadi Universitas Islam Negeri. Apa masih enggak lah tuh. masih Departemen Agama itu. Oh. Ya. Nggak tahu, padahal saya berteman sama Menteri Agama, nggak tahu rektornya menolak, ya udah mahasiswa pindahin ke hotel. Dengan konsekuensi mereka jual tiket dan tiket habis. Jadi saya dapat honor. Oke. Dianggap ini menguntungkan, udahlah itu biasa lah itu. Ya, oke. Tapi bagaimana Anda ngobrol-ngobrol di sepanjang perjalanan, ketemu sama mereka, mood publik itu seperti apa sih sekarang? Ya itu berupaya untuk saya baca di situ. Palu ini kan unik, ada begitu banyak partai ideologi di situ, tapi selalu ada percakapannya tegang terus. Tapi di ujungnya mereka saling paham bahwa kita berbeda. Jadi ada yang langsung menyatakan saya Nasdem, saya Anies, ada yang seberangnya bantah itu. Jadi saya kasih kuliah umum dua, satu di kampus yang ditolak tapi pindahin ke hotel, satu lagi di warung kopi. Dan warung itu di Palu ada warung kopi di mana semua partai ada di situ. Ya. Mahasiswa juga semua ormas ada di situ, dari HMI sampai PRD ada di situ. Ya. Dan itu serunya tuh. Dan biasa aja keras betul, dan ya itu orang ratusan datang juga tuh. Ya. Biasanya mesti di sana mesti menikmati kaledo, kaki lembu donggala. Nah, itu ya dia. itu makan kalembo itu enak betul. Oke. Nah, ini kita balik lagi ke Jakarta dan akhirnya Universitas Gadjah Mada memberikan pengumuman secara resmi bahwa Pak Jokowi itu adalah alumni dari Fakultas Kehutanan. Ini kenapa sih dibiarkan lama mengambang dan baru sekarang rektor yang sekarang memberikan penjelasan gitu? Ya, saya kira itu jadi clear, dan semua isu itu kan pada ujungnya mesti ada yang kasih keterangan tuh. Jadi kalau Ibu Rektor UGM udah bilang, ya udah terima aja itu kan. Mau diapain lagi kan? Kan itu intinya kan. Jadi kita mau ngorek-ngorek sesuatu yang sebetulnya juga dangkal juga korek-korekannya. Dan ya ini soal Jokowi undercover. Dulu yang pertama jilid 1 saya menyatakan, justru saya protes karena Pak Tito bilang itu tidak karya ilmiah. Lalu saya protes, kalau begitu Pak Tito Mendikbud dong. Kan karya ilmiah itu ditentukan di universitas. Siapa namanya Pak Bambang Tri itu kan dulu terbikin seri pertama. Saya bilang bahwa harusnya kalau itu karya ilmiah dibahas di universitas. Tapi universitas kan menolak waktu itu kan. Ya udah, itu kontroversi. Yang sekarang juga jadi masih kontroversi karena beredar versi barunya tuh. Tapi karena udah diterangkan oleh Ibu Rektor, ya udah terima aja. Bahwa itu kemudian akan jadi bukti di pengadilan negeri, ya udah itu silahkan aja kan. Jadi itu lebih jelas lah keadaan kita tuh. Tentu orang merasa bahwa isu politik akhirnya nyerempet ke segala hal. Orang juga mesti paham bahwa apapun isu yang akan terjadi, yang kan nggak bisa dibatalkan. KPU udah menyatakan Pak Jokowi presiden tuh. Jadi itu tinggal soal moral aja sebetulnya tuh, bener apa enggak. Tapi klarifikasi datang dari lembaga resmi UGM. Ya, dan saya sebenarnya juga mikir-mikir apa pentingnya sekarang meributkan ijazah Pak Jokowi ya, Pak, akhir masa jabatannya kan ini jadi non faktor lah yang tidak bisa mempengaruhi harga beras untuk naik atau harga beras turun lah, kira-kira begitu kan, atau harga bahan pokok turun juga nggak ada pengaruhnya kan itu. Iya, dan Pak Jokowi juga turun nggak ada pengaruhnya karena ada dong kalau Pak Jokowi turun. Karena dianggap bahwa sebaiknya Pak Jokowi turun aja supaya lebih mulus pertandingan politik. Karena selama Pak Jokowi masih berupaya untuk punya pengaruh di dalam persaingan politik, ya itu memancing keributan juga, keributan di PDIP, keributan di dalam kabinet sendiri kan itu. Masalah. Jadi ribut-ribut Pak Jokowi, ribut-ribut di istana justru disebabkan oleh Pak Jokowi masih ingin mengendalikan politik. Padahal etikanya harusnya Pak Jokowi udahlah,
biarkan aja mereka yang bersaing di situ kan, supaya orang juga menjadi teduh. Ya Ganjar juga mencari kepastian, ini mau didukung Jokowi apa enggak? Kalau nggak didukung ya dia mau jalan sendiri aja kira-kira, karena relawannya juga siap siaga untuk membackup Ganjar. Oke, ini karena Anda singgung Ganjar, menarik ini. Saya baca ini ternyata Ganjar ini baru saja melakukan roadshow ini, Bung Rocky. Memang dari Bali, kemudian ke Makassar, kemudian ke Sulawesi Barat, Mamuju ya kalau di Sulawesi Barat ini. Kan kita ingat dulu dia termasuk yang sudah diingatkan dari PDIP untuk selakukan koordinasi dengan PDIP gitu ya, kalau mau keliling-keliling ke luar daerah. Kita sebutnya dulu sebagai tahanan kota gitu. Apakah ini ada kaitannya dengan pertemuan Pak Jokowi dengan Ibu Mega kemarin, yang kemudian Pak Jokowi menyatakan bahwa belum ada calonnya di PDIP gitu? Itu juga efek dari Pak Jokowi mengucapkan nggak ada calonnya atau belum ada calonnya di PDIP. Dan itu berarti bahwa bagi Ganjar ya dia nggak akan dicalonkan oleh PDIP, maka dia berupaya untuk nyari konstituen sendiri aja kan. Itu reaksi Ganjar aja kan. Ganjar nggak mungkin menunggu dicalonkan oleh PDIP, sementara secara pribadi dia merasa dukungan dia itu berlanjut terus dan Anies berlanjut terus. Jadi sebetulnya itu hal yang normal bagi Ganjar untuk memilih jalannya sendiri. Ya kita dukung Ganjar beredar kemana-mana. Karena bagi kita itu urusan PDIP ya urusan dia lah. Tapi kita mau lihat ada figur yang akan bertanding nanti. Jangan sampai Anies nggak ada penanding sebetulnya kan. Begitu ceritanya tuh. Kalau bilang nggak etis itu urusan PDIP, etis nggak etis. Yang penting menjelang tahun pemilu sudah ada seseorang yang menyatakan diri ingin maju dalam pilpres. Anies dengan tegas mengatakan ingin maju. Ini lepas dari soal tukar tambah koalisi ya, tapi kan kita mau lihat keberanian orang untuk tampil tuh. Kalau ada kalau 0% saya juga mau tampil. Kan Anda sudah dinobatkan sekarang ini jadi presiden juga, tapi presiden akal sehat kan. Itu akal sehat dari demokrasi yang nggak ada tuh. Ya. Oke, nah kalau kita lihat ini kelihatannya memang pasca pencalonan Anies itu ya kemudian tensi politik menjadi naik gitu ya. Golkar meskipun dibantah oleh Agung Laksono bahwa dia tegak lurus pada Pak Akbar Tanjung, tegak lurus kepada Erlangga Hartarto, tapi ya berbagai sumber di internal Golkar menyebutkan ya memang terjadi perpecahan itu. Jadi polarisasi mereka juga. Mereka realistis lah Ganjar, maksud saya Erlangga Hartarto ini secara elektabilitas nggak mungkin juga dihadapkan dengan kandidat-kandidat yang lain kan begitu. Dan kemudian PDIP juga masih terus baper gitu, terus menyerang Nasdem dan juga menyerang Anies gitu. Dan yang nggak sehat ini soal politik identitas lagi yang dibawa-bawa kan. Kita jangan ngomongin politik identitas, ngomongin soal kinerja deh, adunya kan mestinya begitu. Iya, kayak Golkar gampang karena jelas secara organisasi hak untuk mencalonkan presiden itu akan tiba pada ketua partainya tuh. Ya. Tapi ya Golkar tahu ya bagaimana tuh, Golkar tuh nggak bertumbuh elektabilitasnya kan. Dia mesti koalisi itu, dan saya lihat Golkar partai yang modern sebetulnya dan punya standar kepemimpinan. Kalau nggak bisa dia nggak akan paksa. Itu sebetulnya lebih baik. Lakukan itu, ucapkan itu. Walaupun coba-coba masih ada tuh. Tapi kan ini masih 3 semester ke depan. Kan kita nggak tahu siapa yang kena sprindik duluan kan di antara ketua-ketua partai ini kan. Jadi udahlah itu biarin aja kan. Pak Erlangga juga punya dimensi lain untuk mengukur kapasitasnya tuh. Mungkin ada pembicaraan dengan Pak SBY atau macam-macam lah. Tapi itu kita nggak peduli sebetulnya. Yang kita peduli adalah medan politik yang harusnya sama itu. Nah kalau Ibu Mega misalnya kasak-kusuk dengan Pak Jokowi, itu artinya benar PDIP nggak ada kader. Kalau ada kader kan mau dihambat Jokowi atau mau didukung Jokowi, bilang aja kan kami ingin mencalonkan Ibu Puan tuh. Tapi Ibu Puan kan kurang elektabilitas, nggak ada soal. Yang penting kami punya tiket. Ngototnya begitu aja kan. Kalau nggak terlihat PDIP itu nyari pinjaman elektabilitas dari Jokowi akhirnya tuh. Padahal Jokowi sendiri lagi berpikir ya dia sendiri mampu untuk menuntun Ganjar masuk dalam pertandingan dengan Puan pada akhirnya. Jadi kira-kira begitu. Walaupun mungkin semacam pragmatisme PDIP akan jatuh ke Ganjar juga, tapi itu juga tidak etis karena Ganjar sudah dinyatakan sebagai tahanan, tapi Ganjar masih beredar sendiri. Jadi Ganjar tahu bahwa dia sekarang bukan dia ditawan oleh PDIP, PDIP ditawan oleh dia. Jadi satu waktu dalam logika
pencarian konstituen. Kalau Ganjar misalnya udah melampaui Anies, maka masuk akal kalau Ganjar akhirnya dipingit, bukan dipingit, dipinang kembali oleh PDIP, kan itu kan. Nah, itu kemudian memalukan nanti itu. Bahwa Ganjar sebetulnya merasa udah nggak perlu lagi karena saya udah bisa sendirian kan. Cuman sialnya Ganjar nggak punya partai, jadi kalau dia sendirian. Jadi tetap bagi Ganjar itu bagus buat Ganjar untuk roadshow, untuk tunjukkan bahwa di luar PDIP nama dia itu masih kuat kan itu. Sama seperti Anies. Anies juga belum ada partai pendukung yang fix kan, baru Nasdem kan. Dan Nasdem kan cuma mendeklarasikan, bukan akan mengongkosi Anies. Anies disuruh cari uang sendiri juga kan. Itu taktik Nasdem, saya kira begitu. Untuk menaikkan elektabilitas Nasdem dipasang Anies. Tapi untuk Anies jadi presiden, kapasitas Anies itu harus didampingi dengan orang lain yang belum selesai itu siapa wapresnya. Dan itu terhubung dengan cara mencari uang untuk membiayai kampanye kan. Jadi kalau Anies sendiri ya pasti nggak nyampe tuh. Anies tergantung pada wakil presiden, calon wakil presidennya yang juga punya jaringan untuk mengumpulkan dana pemilu. Ya. Nah ini menarik ya ketika Anda kemudian menyinggung soal dana pemilu. Kan kita tahu bahwa selama ini biaya politik yang mahal itu membuat para politisi ini, para kandidat ini kemudian terjebak kepentingan oligarki. Karena mau nggak mau ketika mereka bicara soal pemilu itu bicara dual duit, dan duit itu larinya pasti oligarki. Tapi apakah Anda tidak melihat potensi itu sekarang kayak yang kita sebut sebagai potensi voluntary-nya gitu ya dari masyarakat untuk katakanlah dulu dalam skala kecil, ingat juga pernah dilakukan ya pada zaman Pak Prabowo dengan Sandi dulu, sumbangan-sumbangan. Mungkin nggak kalau Anda lihat dari Anda keliling-keliling ke daerah-daerah ini, Bung Rocky? Kalau Anies itu relawannya itu lebih otonom itu, nggak tergantung pada dana pusat. Saya perhatikan bahwa orang membentuk relawan dan langsung mengumpulkan uang atau materi untuk bikin model kampanye. Jadi Anies relatif lebih independen dalam soal relawannya tuh. Tetapi di ujungnya tetap diperlukan misalnya dana untuk kesaksian itu, dana yang dipersiapkan untuk, kan itu hari-hari terakhir. Saksi maksudnya, saksi di KPU ya? Buat saksi itu sangat rentan. Ya, dan, kan dana itu pasti habis di ujung pemilu kan, dan itu yang diintai oleh oligarki untuk disulap supaya suara berpindah kan nantinya di ujung. Kalau sekarang euforia pada Anies itu relatif nggak memerlukan dana karena semua orang datang ke situ untuk bikin deklarasi kan, itu nggak mahal tuh, cuman yang sana nyumbang ini. Tapi begitu mulai tahun pemilu yang kampanye beneran, itu mobilisasi itu diperlukan mobil, fasilitas kampanye segala macam itu tetap perlu uang tuh, dan Anies mungkin akan kewalahan karena kalau dia konsisten dia akan kewalahan. Kalau dia pragmatis, dia akan cari investor, dan investor itu pasti cuma 2-3 orang yang juga menginvest pada caleg yang lain kan. Itu mudah sekali kita baca bahwa Anies akan ada kesulitan untuk mencari investor. Supaya dia bisa, ya pasti investor itu balik lagi pada oligarki. Nggak ada investor lain dari oligarki. Ya. Oke, ini lepas dari soal Anies, soal Ganjar atau siapapun, mungkin nggak kalau kita kemudian sekarang mendorong kesadaran publik itu bersama-sama, kan kita selalu protes soal oligarki, tapi ketika tadi kita balik ke realitasnya seperti Anda sebutkan, ternyata nggak bisa juga kita lepas dari oligarki gitu. Ya, kita nggak bisa lepas, tapi kita bisa beritahu bahwa kita otonom. Oligarki silakan nyumbang, tapi jangan ganggu desain kita. Kan itu kemampuan itu yang harus ada pada Ganjar atau Anies. Mari bantu kami untuk kampanye, tapi jangan kendalikan kami. Itu dalilnya harus begitu tuh. Dan kekuatan etik itu yang nggak dipunyai oleh para calon presiden kan. Kalau dari awal mereka bilang kami tidak menolak oligarki, tapi jangan kendalikan kami. Jadi pakai aja dalil itu tuh sebetulnya tuh. Nah, oligarki juga kita ajarin supaya ya kalian mau biayai aja calon kalian, tetapi jangan minta jatah dan dikunci di belakang kan. Itu cuman memang itu agak rumit tuh, bukan agak rumit karena kan oligarki itu langsung lihat bahwa Anies itu bakal membatalkan bisnis mereka di kemudian hari kan, karena udah terlihat wataknya Anies. Jadi mungkin mereka akan cegah Anies untuk masuk dalam partai politik dengan tidak menyumbang pada Anies. Jadi itu soalnya tuh. Nah, ini yang kita sebut keringkihan dari Anies itu. Anies itu ringkih dan rapuh dalam soal itu. Ganjar sebaliknya, Ganjar merasa dia aman karena dia akan meneruskan proyek-proyek Pak Jokowi, termasuk proyek untuk mengamankan oligarki yang udah ada kontrak, udah MOU segala macam, ibu kota,
bisnis strategis. Jadi bagi Ganjar lebih mudah untuk dapat sumbangan ketimbang Anies. Nah itu tantangan bagi relawan Anies untuk patungan supaya betul-betul Anies itu ditampilkan sebagai figur presiden yang dibiayai langsung oleh rakyat, bukan melalui percaloan. Itu jadi bisa ya sebenarnya dilakukan itu ya, Bung Rocky ya? Sangat bisa. Justru Anies mesti anggap bahwa dia memang nggak memerlukan oligarki. Kan gairah relawan di mana-mana itu, saya muter-muter beberapa provinsi seminggu ini, betul-betul orang minta Anies jadi presiden. Kan tinggal ikuti gaya Amerika. Anies bisa bilang, kalian ingin saya jadi presiden, mana share kalian tuh? This is my share, this is my vote. Gitu kan begitu kan. Jadi itu kita biasakan juga supaya yang lain malu kalau masih minta pada oligarki. Jadi Anies ambil dua konsekuensi, untuk jadi presiden sekaligus untuk jadi pemimpin moral. Itu watak baru dari demokrasi harus kita titipkan pada Anies melalui itu. Bukan kita mendukung Anies, kita ingin Anies mengubah cara kita berpolitik, itu maksudnya. Menurut saya itu menarik ya, meskipun ada risiko, ada pertaruhan lah yang Anda sebut tadi bahwa sangat mungkin berat kita untuk tidak melibatkan oligarki. Tapi kenapa nggak kita coba gitu ya sekarang ini? Ya coba aja kan di pemilihan apa kemarin itu kepala daerah kan ada penggelontoran uang itu. Kepala desa yang di Jawa Tengah ya. Ya kepala desa itu udah terjadi. Jadi manfaatkan energi kecil dari sebuah kota desa kecil di Jawa untuk dijadikan dalil dalam pemilu yang lebih skopnya lebih luas kan. Kami uang tak berguna, uang tak ada harganya, begitu dong. Dan itu Anies justru mulai ambil isu itu tuh. Karena jangan berharap oligarki itu akan biaya Anies, nggak mungkin itu. Kecuali Anies akhirnya bilang, oke, saya juga hanya ingin meneruskan proyek Jokowi, silakan oligarki biayai saya, nanti saya perpanjang izin-izin Anda tuh, termasuk izin untuk menguasai ibu kota 160 tahun yang kemarin diusulkan oleh Pak Hadi kan. Itu kan itu absurditasnya ada di situ. Anies kan bisa bilang, oke, kami jaminkan 160 tahun. Kan nggak mungkin 160 tahun, kan dunia udah berubah lah. Dalam 7 tahun ke depan juga udah berubah. Jadi ya Anies permainkan aja ambisi kapitalisme itu. Sekaligus dengan cara menipu, tapi ini menipu yang tidak berdosa. Oke, Bung Rocky, saya usul nih proposal saya ya. Pertama tadi kan kita udah punya proposal 0% gitu ya. Proposal kita bagaimana kepada Pilpres yang akan datang membebaskan para kandidat. Ya, tidak hanya Anies, semua kandidat itu harus berani gitu untuk menyatakan tidak pada duitnya para oligarki. Tetapi sebagai konsekuensinya kita mengepil masyarakat, kalian juga harus mulai share gitu ya kalau mau negara ini terbebas dari oligarki gitu ya. Betul, jadi biarkan ada KPU yang punya negara, tapi masyarakat sipil bikin KPU untuk mengawasi money politics. Kan dulu kita bikin juga itu, apa namanya, di Indonesia KIP itu, Komite Indonesia, apa ya, KIPP itu. Ya, KIPP, saya ingat itu. Ya, kita niru dulu NAMFREL di Filipina kan, dan itu bisa diulangi kan. Komite Independen Pemantau Pemilu, saya baru ingat itu. Iya, Komite Pemantau Pemilu. Dia pantau aja. Setiap pos tingkat kabupaten dipantau di situ. Naluri KIP ini kan bagus, dia tahu, oh ini duit oligarki, ini bukan, bikin aja laporan kan. Sehingga para oligarki juga malu kalau dipublikasi bahwa mereka masih membiayai money politics. Lalu kita ingatkan bahwa uang tak berharga kan gitu kan. Ini momentum moral sebetulnya buat bangsa ini untuk berubah. Ya, kata orang-orang di desa di Jawa Tengah sana itu, duit ora payu. Menarik. Itu kira jadi agenda kampanye kita yang baru juga ya, Bung Rocky ya. Ya, duit ora payu kita jadikan Mars Pemilu 2024 gitu. Yes. 0% dan duit ora payu. Ya. Dapat tagline baru. Duit ora payu, 0% harus. Yes. Oke, thank you. Yoi.